Dulunya saya kerja waktu masih umur 25, 27 tuh. Kerjanya dulu di ini, perusahaan sepatu Reebok. Iya, perusahaan asing loh, zaman dulu kan beda sama sekarang ya. Ini ada 15 tahun lama ini. Nggak bisa berharta sih, cuma anak pada, sekolah, anak saya. Paling nggak sekolahnya kadang S1. Sebab merasa bahwa bapaknya dagang kayak begini kan di jalanan nih. Dia merasa supaya bagaimana caranya supaya anaknya jangan seperti ini gitu kan. Pendidikannya lebih tinggi dari bapaknya gitu. Kuncinya ya kita selalu bersyukur gitu. Dapat sedikit bersyukur, nabung. Nah, kalau misalkan dicari terus kurang terus gitu. Tapi udah dingin airnya nih ya. Kita masukkan nggak usah pakai mili. Kita udah punya perkiraan 250 mili nih. Oh, udah takaran ya? Udah takaran 250 mili. Jadi segini tuh, 250 mili. Kita masukkan sagu cap gunung. Sagu cap gunung. Ini tadinya satu penuh ya. Kita setengahnya aja nih. Setengahnya aja. Itu pakai merek lain bisa nggak, Pak? Pakai merek lain bisa pakai merek lain. Bisa pakai merek lain. Itu satu plastik berapa gram, Pak? Satu plastik seperempat bagi dua. Tunggu sebentar. Lupa nih, itu kan. Diaduk-aduk, Pak ya? Ya, kita aduk-aduk agar sagu yang tadi itu merata. Agar sagu yang tadi merata. Setelah merata, langsung kita masukkan air yang mendidih tadi tuh. Air yang mendidih. Jadi masak dulu ya? Air yang mendidih sekali nih. Kalau setengah mendidih nggak, mesti mendidih sekali. Jadi kita aduk nih. Pas dia ini kental sendiri dengan sendirinya nih. Paling juga ada 3 literan deh, 3 literan. Tuh. Kan? Pas cukupin aja. Oh, langsung kental gitu? Langsung kental, iya kan udah ukurannya tuh. Dia paling enggak nih 2,5 liter nih. Airnya 2,5 liter. Udah diukur. Kayak cendol, Pak ya? Jadi ini kayak apa namanya? Cendol? Kayak cendol. Ukurannya kayak cendol gitu tuh. Nah, setelah itu kita diemin nih. Udah begini nggak usah diaduk ya, diemin aja nggak apa-apa. Diemin berapa lama, Pak? Dibiarin aja, ntar dicampur lagi. Nah, setelah itu kita bikin gula pasirnya deh. Gula pasir. Gula pasir 4 nih. Ukurannya 4. 1, 2, sekilo. Seperempat jadi 4 sekilo. Jadi seperempat kali 4 ya? Kali 4. Berarti 1 kilo. Tapi kalau langsung sekilo bisa, Pak ya? Langsung sekilo ya nggak apa-apa, bisa sama aja. Ini kebetulan saya belinya yang seperempat. Nah, setelah itu kita masukin garam secukupnya atau 2 sendok teh. Fungsinya buat apa nih, Pak? Fungsinya? Garam nih buat ini, apa namanya? Ada rasa gitu. Ada rasa. Jadi manisnya berasa tuh. Manis-manis gurih ya? Manis-manis berasa. Kalau nggak pakai garam kayaknya tawar gitu kan. Kalau ini jadi 2 sendok teh. Jadi ini aja 250 mg nih air panasnya. Nah, setelah itu kita aduk-aduk agak merata. Ini agak lamaan daripada sagu nih, pembuatan sagunya. Nggak apa-apa nih dari situ nggak apa-apa, nanti juga bakal dicampur lagi ke situ. Ke sini akan dicampur. Sampai ini, Pak ya, benar-benar larut. Sampai benar-benar larut, nggak ada butiran-butiran ini nih, apa namanya? Gulanya. Tapi kalau langsung direbus gitu, Pak? Langsung direbus? Iya. Direbus juga bisa. Tapi kan di atas kuali. Iya. Jadi ribet. Nah, ini lebih simpel, ini airnya udah mendidih. Mendidihnya langsung diangkat, jangan ditunggu setengah jam atau berapa menit gitu, jangan. Jadi ini benar-benar panasnya. Nah, pas
mendidih, udah apa namanya? Larut. Udah larut merata. Lalu campur. Baru kita campur, benar. Kita campur yang sagunya tadi yang udah matang tuh ke gula. Iya, begini caranya tuh ke gula ini. Oh. Jangan terlalu penuh nggak apa-apa ya, ntar dibagi lagi nih, nggak terlalu penuh nggak apa-apa, segini aja tuh. Ntar dibagi lagi empatnya. Pas Pak ya ukurannya? Pas ukurannya udah biasa segini. Lantas kita kasih santan kara 4. Santan kara. Santan kara 4 biji. 4 biji santan kara. Itu satu isi itu berapa gram tuh, Pak? Santan kara ukurannya Lihat kan Pak? lihat kayaknya 65 mili. 65 mili ya? 65 mili. Yang harganya 4 ribuan. 4 ribuan. 4 ribuan harganya santan karanya. Itu buat apa tuh? Buat gurih, biar gurih nih. Santan kara 4. Ini ada berapa proses sih Pak? Prosesnya panjang juga nih, agak panjang nih. Tahap-tahapannya. Ini Berapa nih nyampur kara ini? santan kara 4, baru 3 nih. Baru 3. Baru 3, ini 4. Pas. Nah, setelah santan kara 4, kita campurin lagi nih susu. Susu 1 kaleng. Itu susu apaan Pak? Nah, situnya ada tuh. SKM ya? Susunya bebas sih, 1 kaleng susu carnation, biasanya susu carnation. Ini susu ini juga nggak apa-apa. Susu bedar juga nggak apa-apa. Kalau pakai susu bubuk Pak bisa? Susu bubuk saya belum pernah. Belum pernah. Kalau simpelnya susu ginian. Penting susu SKM Pak. Ah iya, SKM. SKM merek bebas. Merek bebas. Susu carnation boleh. Minum melak boleh. Dengan harga ini 13.000 sekaleng. 13.000 sekaleng. Kalau yang carnation berapa tuh? Apa? Kalau carnation 12, beda 1.000. 11.000. 12.000. Diaduk hingga merata bener nih, kecampur. Soalnya ntar mau dibagi 2. Jadi agak lama nih aduknya nih, bisa makan 5 menit, 5 menit agak lama. Soalnya kalau nggak lama dibaginya ntar rasanya ini ada yang terlalu enak, rasanya kurang gitu. Terus Kalau kali jualan ngabisin berapa modal Pak? paling enggak 80-an dah, 80-an lah, 80-an. kurang lebih 80-an, Emang Bapak 90-an. jualan apa Pak? Hah? Jualan apa? Jualan ini es gepeng ini, Es apa? es gepeng namanya. Oh es gepeng. Iya, es gepeng. Es gepeng sama es kue. Es kue sama es gepeng bedanya, kalau zaman dulu esnya es gabes, bilangnya es kue. Ah, Itu dari hun kue, ya. langsung dimakannya apa namanya? Berasa gitu, kerpas kayak makan gabes gitu kan, bilangnya es Iya. gabes gitu kan. Kalau ini enggak, dimakannya kayak es krim. Jadi nggak ada rasa kayak gabusnya, nggak ada. Oh gitu. Nah, ntar kita kasih jajalin yang udah ada tuh di kulkas dalam freezer. Nah, gitu. Ini idenya dari mana Pak? Idenya sih ya dari mana ya, dari temen-temen juga. Dari temen dulu ada yang ngejual Ya. es ginian, tapi dia nggak bikin begini, nggak bikin langsung dari es krim diamond tuh. Es krim diamond dimasukin ke plastik, digepeng, dibikin bentuk gepeng gitu, jadi es pabrik jadinya gitu. Nah iya, Berarti Bapak diajarin dulu ya? diajarinya itu dimasukin ke plastik doang, esnya dari bahan pabrik, beli pabrik. Nah sekarang saya bikin sendiri nih, modif sendiri nih, Mau beli sendiri? kreasi sendiri. Yang penting rasanya nggak jauh dari rasa yang beli di pabrik gitu, es diamond tuh. Ini dengan modal yang terjangkau Ya, dengan modal yang minim ini. Ini ya. Dengan modal minim, karena kan kita beli sendiri.
Jadi satu modal dengan modal 70-80-an bisa jadi 150 apa namanya gepeng es 50 batang. Dengan harga berapa per batang? Dengan harga per batang saya jual 2000. Jadi 300. Kadang-kadang lebih dikit gitu, lebih 23 aja 320 kadang-kadang Ini gitu. satu panci gini bisa jadi berapa? Satu panci bisa jadi 4 warna. 4 warna. Ntar kita lihat nih. Kita lihat lagi nih 4 ntar. warna bisa jadi berapa piece? 4 warna bisa jadi 35 ya. 35 berapa ya? 70. Nah, 30 ada juga yang 50. Ada yang 35, ada yang 40, ada yang 50. 150-an lah ya. Jadi 150-an deh. Soalnya ada yang 40 kedua berapa? 80. Iya. Terus ada yang 35, 70, 50 kan? Ini diaduk terus apa gimana, Pak? Tuh, diaduk terus nih biar merata. Nih udah sekiranya udah campur gulanya merata, susunya merata, karanya merata, kita tuang ke panci yang tadi tuh. Sini. Tuang lagi. Tuang lagi ke sini. Oh. Biar apa tuh, Pak? Oh, dibagi dua. Dibagi dua jadinya. Dibagi dua. Dibagi dua jadinya. Nah, ini diaduk lagi karena tadi kan ada bekas yang itu yang di bawah. Nah, setelah itu kita timbang dulu nih. Timbang dulu, Pak. Timbang dulu. Timbang perbandingan kebanyakan ini dikit gitu banyakannya. Oh, harus ditimbang. Timbang. Ditimbang kebanyakan ini dikit gitu. Berapa kilo? 4 kilo lebih. 4 kilo deh taruh. 4 kilo lebih, 4 kilo. Nah, ini segininya benar, segini tuh, 4 kilo kurang. Kalau ini masih kurang ini. Masih kurang, ini masih banyakan ini. Biar agak cepat aja. Ah, iya, biar agak cepat. Cuma kalau didiamkan aja bisa ya. Bisa, nggak apa-apa. Cuma agak lama. Agak lama, iya benar. Karena posisi pengen jualan. Iya, diburu. Sedikit Pengen batu cepat, es. dikasih batu es, diburu waktu. Biasanya kalau jualan, Pak, dari jam berapa, Pak? Saya, Iya. kalau jualannya besok. Besok. Besok pagi dari jam 9 Ya. udah keluar sampai pulangnya kalau misalkan kalau habisnya itu gantung habisnya nih kalau pulang gitu. Kalau habisnya sore ya sore, kalau habisnya siang gitu, karena nggak tentu ya kan? Semua masukin semua tuh. Nah tadi batu es lagi. Strawberry ya. Jadi ada berapa rasa? 4 Melon, strawberry, sama coklat coklat. Ya. koko. Oh. Jadi ini kita nunggu sampai cair nih, Pak ya? Bukan sampai cair, sampai teraduk rata. Kalau cair ntar, iya kalau sampai cair ntar cairnya ini ya. Kalau dicampur sama apa namanya, sama ini ya, sama rasa coklat sama strawberry ini ntar cairnya mulai cair. Ini nggak begitu cair, nggak begini aja, nggak begini aja tuh deh, Ini aja deh. begini aja. Nama saya Bapak Edi Mansur. Alamat Cipinang Muara 1, RT 07 RW 14, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara. Saya pedagang sekolahan, pedagang es gepeng. Selama kurang lebih 15 tahun, 10 tahun, 15 tahun lah lama sekali. Saya menghidupi keluarga dengan hasil ini, dengan hasil berdagang ini, walaupun pedagangnya di sekolahan tapi berkah alhamdulillah bisa mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari gitu. Sampai anak saya sekolahnya tamat gitu kan. Sampai kuliah pun juga. Sampai kuliah, yang satu D3, yang satu S1 nih, yang satu akuntansi, yang satu
administrasi perkantoran, yang S1-nya di negeri di UNJ. Ya. Terima kasih. Proses ngasih rasa. Pertama kita ngasih rasa strawberry. Kenapa harus dipotongin satu-satu, Pak? Kalau langsung digunting ke sini masukin. Iya, guntingin dulu. Ntar masukin ke situnya, diairin dulu ntar pakai air panas. Tuh, digunting ini. Pakai air panas. Kalau dimasukin begitu, takutnya kurang rata dia. Gelasnya gitu ya, kira-kira 2 gelas gitu, 2 biasa. 12 ya. Nah, 12. Jadi sebentaran langsung. Sekarang mana nih, Pak? Nah. Kita oplos sama air gini segelas lagi. 20. Nah, supaya nggak terlalu panas. Tetap segelas ini saya buat tuh. Saya itu. Masukin ke tempatnya. Dua ya. Ini tinggal yang vanilla ya. Vanilla, blue, sama coklat. Bentar, coklat yang terakhir. Oh, terakhir coklat. Coklat terakhir. Kalau prosesnya sama ya, cuma beda warna aja ya, Pak? Iya, apanya? Beda warna aja ya. Beda warna, beda rasa. Ya, prosesnya sama ya. Prosesnya sama, proses pembuatannya, penyeduhan nama airnya sama tuh. Sama begini. Ini nggak lama ini udah rata, udah masukin aja. Nah, ini yang terakhir coklat, coklat biskuit. Oh, ini yang terakhir udah jadi ya. Nah, jadi nih, udah jadi, tinggal dimasukin ke plastik yang ini panjang. Satu-satu nih, Pak. Satu-satu. 150 ya. Kalau segini bisa jadi 40 lebih dikit ya, 45 nih kadang-kadang ada. Yang ini 35. Ini nggak apa-apa Pak, resepnya di Kasih unjuk? iya. Enggak apa-apa. Biar orang lain yang pengen pengen dagang seperti saya, nggak apa-apa. Didagang Jadi di nggak takut tempat disaing yang lain. ya? Oh enggak takut saya kan rezeki udah ada yang ngatur. Udah ada yang ngatur, rezeki nggak bakal ketukar. Jadi manfaat juga. Masa ya saya rahasiain sampai belum mati, lu enggak kan? saya kasih juga, dia kasih unjuk. Tapi Pak, kalau seandainya teman-teman nih yang pengen belajar ya datang ke rumah Bapak boleh? Boleh, nggak apa-apa, silakan. Gratis atau gimana? Gratis, Gratis, nggak ya? apa-apa.
Nah kan apa namanya batu esnya tadi habis kan? Iya. Nggak ada kan? Nggak ada. Emang udah diukur tuh, diukur. Jadi udah diaduk sampai terakhir batu esnya nggak ada, udah dingin ya. Posisinya udah nggak begitu panas, adem. Makanya dipakai batu es. Ini aduk semuanya Pak. Aduk semuanya. Aduk. Sebetulnya juga ada dua sebetulnya sih, ada dagang es itu juga, es tabung. Karena es tabungnya tadi temen yang dagang, mau dagang temen es tabung. Nah temennya pulang kampung nih, pakai ke plastik yang ukuran 720. 720. 720. Jadi masukinnya cukup ukuran segini doang. Segitu doang, Pak. Segini doang. Tuh. Oh. Ini buat biar nggak begitu lama. Jadi dikit aja kali ya Pak, buat contohnya aja ya Pak ya. Enggak, bukan contoh ini, emang langsung jadi ini. Oh langsung jadi. Langsung jadi ini. Ukurannya emang segini. Tuh. Ini Emang ukuran segini, entah kan ditidurin jadi gepeng jadi gitu. Emang nih kuncinya di sini kalau orang nggak tahu. Emang kok dikasih dikit amat separuh, ya emang begitu, ntar dilihat deh, ntar. ini tahan berapa lama, Pak? Ini kalau dipisah sebulan juga kuat ini, lama. Buat sebulan ya. Bulan kuat. Pokoknya dipisah terus posisi ini. Yang mana? Sekarang warna ini Pak ya. Nah, Biru ya. anggur. Iya, vanilla blue atau anggur. Sekarang warna ini nih, rasa apa namanya? Melon. Melon, rasa melon. Jadi takaran ini satu sendok Satu centong nih, udah ukurannya. Jadi gampang nih, tuh. Sekarang apanya Pak? Ini proses pengepresan nih, Oh, pengepresan. terakhir. Proses pengepresan sama masukin ke pisar. Modalnya kalau sekarang, lu dulu dari 45 ribu. Nah sekarang karena kebutuhan semakin meningkat nih, mahal nih, harganya naik, kurang lebih bisa 70-an deh. Perinciannya dengan perincian gula 20.000 sekilo, gula 20.000 sekilo, santan kara 16.000, terus sama apa namanya, susu bendera kaleng tuh 13.000, dan ini 20.000 nih. Kalau saya beli 6 20.000, saya beli 6 20.000. Terus sama sagu gulung, sama es, sama garam, kurang lebih lah sekitar 70-an lebih kalau modalnya. Oh, terakhir habis ini tinggal masukin ke dalam pisar. Freezer. Cara masukinnya punya teknik sendiri nih. Kalau orang-orang nggak tahu nih,
kok bisa jadi gepeng? Apa digebuk-gebuk apa diapain ya? Oh caranya ini begini, ntar saya kasih unjuk caranya. Ini kan udah di press nih Pak. Ini dicek lagi nggak? Ada yang bocor lagi? Oh enggak. Kan 2 kali saya ini saya kali press, itu ya? saya 2 kali saya press. Kali press itu. Nah, jarang paling bocor 1-2 ya. Ke inian ke apa namanya? Buru-buru beku ke pisar jadi nggak bocor ya. Cara masukin ke pisar nih. Ayo. Oh. Oh. Yang ini yang udah kering kita turunin ke bawah. Ini yang udah jadi Pak ya? Jadi turunin gitu ke bawah. Ini yang udah jadi teksturnya keras apa Keras. Teksturnya keras. Kayak gimana? Tuh. Boleh lihat nggak? Lu dipegang teksturnya. Jadi cara makannya gimana Pak? Cara makannya digunting. Oh digunting? Digunting. Langsung diplek gitu? Enggak, digunting ntar caranya kita lihat. Digunting, gigit aja langsung udah. Diimut aja ya? Langsung digigit ya. Nih, cara ininya nih. Tuh, Gimana Pak? buatannya. Tuh. Tuh. Jadi gampang, diginin aja tuh, tidurin aja udah tuh. Susun tidurin rata sendiri dia. Ini kulkasnya khusus freezer Pak ya? Bisa loh. Jadi Pak nih dijualnya berapa Pak satunya? Satu 2.000-an. 2.000-an ya? Bisa susun 2, susun 3 nih. Oh bisa. Bisa. Sampai penuh ya? 4, 5 bisa. Kalau sampai penuh bentuk jangan. Berapa habis nih maksimal? Hah? 4. 4 kali 6 24. Satu pisar bisa sih sampai 200 lebih, 300 bisa. Betul nih kalau dihituin, dimaksimalin. Ini Pak nih buat anak-anak aman Nah, Pak ya? cocok aman nih, udah bertahun-tahun nih, nggak ada yang komplain nih. Tuh, Udah. Tinggal nunggu buku ya? tinggal nunggu beku selama 10 menit, 20 menit lah beku. Kalau yang 1, 2, kalau sampai 3, 5 nunggunya lama dikit, masa 30 menit gitu. Yang Kalau di bawah ini berarti siap dijual nih? yang di bawah siap dijual dan kita potong nih ke depan nih, kita ini nih. Jadi Pak nih yang di sini yang ini buat besok? Buat besok. Kalau misalkan kering buat sekarang dagang juga bisa, nggak jadi bisa. masalah. Tergantung Cepet. bukunya ya? Langsung bukunya kan 20 menit langsung bawa nggak apa-apa gitu. Nih Caranya kita gunting ya. Gunting. Yuk kita ke depan yuk. Tuh. Itu yang lainnya begini. Jadi digigit deh, rasain deh. Gitu ya? Rasain. Nah, iya. Teman-teman nih. Nah. Keren ya. Sedang standarnya kalau buat ukuran ini ya. Tahu. Waktu Udah. pertama jualan es Japing tuh Pak, gimana Pak? Sepi, rame atau gimana? Wah itu waktu pertama bukan sepi. Perjuangannya? Waktu pertama karena es baru dan anak-anak ya. Bukan malah sepi, malah tambah meledak rame. Waktu pertama jual langsung rame? Langsung rame. 100, 200, 300 habis, 200, 300 dapat 600 ribu dulu sama. 300 biji itu? 300 biji habis, masuk kurang lagi sebetulnya. Orang-orang kan ini pertama baru gitu kan, maksudnya baru. Penasaran itu ya? Penasaran. Gitu. Oh 300, jadi kita di situ bisa ngumpulin duit juga gitu kan. Walaupun modal kecil, untuk gede gitu ya, mari kita kumpulin buat nanti modal lagi gitu, modal lagi buat biayain anak-anak gitu. Kalau sekarang sih agak menurun juga dagangnya, apa namanya, berkurang gitu loh. Sekarang agak berkurang ya? Agak berkurang karena udah lama. Apa karena musim cuaca atau gimana? Cuaca sih kalau bagi anak-anak sih nggak terlalu pengaruh ya, jadi nggak jadi masalah gitu. Bukan pedagang buat ngelayanin orang gede, ngelayanin anak-anak, jadi tetap dapat terus duit sih. Tetap alhamdulillah dapat terus.
Tapi yang biasanya dapat 300 habis sekarang 200, turun 150, 125, 100 masih 200, masih bisa ada kelebihan gitu. Harapannya ya, harapan ke depannya mah biar bertahan aja. Biar bertahan tetap laku nih sampai kita nggak bisa apa namanya? Nggak bisa jualan lagi karena udah sepuh, udah tua nih, tuanya umur 62 ya. Udah sepuh, udah tua, harapannya sih ke depannya biar tetap sehat, bisa tetap dagang gitu sampai anak-anak. Satu lagi nih anak nih yang masih kuliah semester Ya, 4. anaknya kan udah sarjana, Pak. Kalau Pak Yang Edi, satu, lulusan apa nih, Pak Edi? Kalau saya lulusan SEMEA, Oh, SMA ya. cuma SMA doang SEMEA gitu, cuma SEMEA. Jadi waktu dulu kan waktu SEMEA ngelamar kerja gampang tuh. Mungkin di perusahaan-perusahaan tuh gampang tuh, tahun 83, 84 tuh. 83, 84 kerja di perusahaan apa namanya? Asing Jepang tuh, perusahaan Jepang di KW Meter Block. Mitsubishi perusahaan asing. Jadi gampang tahun 84, 85 lulus tahun 82. 82, 83, 84 kerja tuh selama 5 tahun. Nah, terus kerja mau pindah lagi nih, anak-anak kan pindah lagi perusahaan Reebok di apa nih? Cilengsi, Bogor. Nah, terakhirnya pindah di perusahaan Belanda tuh, sepatu bata tuh, deket tuh, lama juga situ. Jadi waktu masih muda aja sih, ya kerja terus sih. Nah sekarang aja nih. Udah berapa kali kerja berarti? Tiga kali kerja udah. Tiga kali kerja. Tapi mantangnya di sini nih, dagang usaha gini nih. Kayaknya nggak terlalu di apa namanya? Lalu ditekan gitu, istilahnya kebebasannya ada gitu. Kalau mau dagang, enggak istirahat gitu. Kalau kerja kan harus fit terus kan, harus terus nggak boleh. Gede dulu ya. Iya gitu. Jadi udah merasa jenuh juga gitu kan, jenuh juga. Akhirnya desain keluar sendiri gitu.